Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Habibina Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana akrimna bil ilmin nafi'. Nas'aluka ya Rabbana al-ikhlas fil amal. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang sangat kami cintai, yang kami muliakan, perindu-perindu ridha Allah yang bergabung di Leli Center. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan dalam menggapai kebaikan hingga masuk surga. Semoga Allah memberikan kepada kita keturusan di dalam mencari kebaikan. Karena ada orang seolah-olah mencari kebaikan akan tapi tidak tulus, maka dia tidak akan sampai. Maka perlu kita selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Dan juga semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita di dunia dan di akhirat. Bahkan doa-doa yang diajarkan oleh Allah adalah doa kebahagiaan, kebaikan dunia akhirat. Ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita boleh memohon dan hendaknya seperti itu. Mohon di dunia baik dan di akhirat baik. Dan tentunya ini baik menurut Allah. Bukan baik menurut pandangan mata kita. Kita hanya mengira-ngira. Bahasanya ini adalah baik, tapi hakikatnya adalah Allah yang lebih tahu. Dan kita untuk mengetahui kebaikan adalah, kalau itu adalah kebaikan, ya ukurannya adalah dari Allah. Kalau dikatakan oleh Allah itu halal, baik, maka itu adalah baik. Maka dalam urusan mencari harta, seperti yang akan kita bahas, untuk menjadi orang kaya lewat jalan Allah, dan memang kekayaan itu jatah yang Allah berikan pada seorang hamba, orang kafir, Qarun. Orang kafir tidak pernah sholat, tidak kenal Allah, diberi kekayaan. Artinya kekayaan itu bisa diberikan kepada orang yang memusuhi Allah. Dan juga bisa diberikan oleh Allah kepada orang yang mencintai Allah. Artinya orang kafir pun ada yang kaya raya. Berlimpah, usahanya lancar. Tidak ada permasalahan, ada. Dan juga ada hamba Allah yang beriman diberi kemudahan dalam mencari harta. Karena apa? Itu sudah jatah. Dia harus kaya. Artinya kita sudah punya jatah. Jatah kita seperti ini. Tinggal jalurnya kita mengambil dengan cara benar atau cara haram. Kalau jatah kita sebulan 10 juta, biarpun kita jungkir balik dengan cara yang haram, ya 10 juta. Kalau kita yakin dengan yang halal, ya 10 juta. Maka sangat tepat kalau kita membiasakan atau menjadikan diri kita itu untuk menjadi kaya itu harus jalan Allah. Artinya dengan cara yang Allah ridhoi, bisnis yang halal. Bukan sekedar halal, tapi di situ ada keberkahan. Halal itu kan urusan transaksi. Tapi keberkahan itu dibalik itu ada maksud. Saya menjual sesuatu kepada siapa dan akan digunakan untuk apa? Atau saya membeli sesuatu dari siapa? Saya mengajari anak-anak kami, santri dan sebagainya, membeli air pun harus tahu. Ini airnya siapa? Ini produknya siapa kira-kira? Kita tidak cukup hanya tenggorokan kita ada lega dengan air yang kita teguk, akan tapi kita harus tahu kira-kira saya yang pelit ini paling tidak nyumbangnya dengan cara memilih milik saudara kita. Kalau kita belum bisa berbuat semacam itu, nggak pantas kita menuntut orang berbuat baik kepada kita. Sehingga kami betul-betul gencar untuk memperhatikan produk saudara kita. Produk saudara kita tolong perhatikan. Sehingga kita ada beberapa toko atau minimarket, kita harus menjual produk saudara kita. Kalau diindikasi dengan produk yang musuh kita, ditiadakan. Artinya produk-produk, jadi kalau urusan jual beli begini, produk itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, produk yang kita boleh membeli dari musuh kita, musuh Allah, yaitu dalam persaingan, senjata, alat untuk bersaing dalam teknologi. Kalau kita pakai teknologi yang lelet, nggak ketinggalan. Ini bisa kita mengambil dari mereka. Ada yang hanya sekedar kesempurnaan, tapi untuk mempercepat juga perkembangan dalam usaha dakwah kita atau bisnis kita misalnya, seperti alat-alat transportasi dan sebagainya. Kalau kita pakai alat transportasi yang produk sendiri yang kurang bagus, maka menghambat atau paling tidak memperlambat. Ini bolehlah, tapi lebih baik kita menggunakan produk kita. Tapi yang ketiga, produk yang kita tidak boleh, kecuali membeli milik saudara kita. Apa itu? Yang saudara kita juga membuat dengan kualitas yang sama. Air, makanan, cemilan,
Nggak mungkin. Saya tidak akan minum kecuali dikasih sama orang di hadapan kami, disodorkan minuman yang itu produk bukan saudara kita, saya minum karena dikasih. Tapi kalau membeli, saya tidak akan beli. Bahkan sepanjang jalan, saya lebih baik haus. Saya mulai dari sini. Dan kami harap kaum muslimin seperti itu semuanya. Kalau begitu kaum muslimin punya pikiran semacam ini, yang makmur adalah saudara kita. Saya pelit, saya susah menyumbang barangkali. Kan begitu. Maka dengan cara membeli milik saudara kita, maka kita diam-diam telah membantu mereka. Sehingga mereka akan berjaya. Makanya saya senang kalau ada kaum muslimin dan muslimat yang punya produk-produk yang, ya Masya Allah, itu adalah kami senang apapun itu produk. Biarpun saya tidak memiliki, akan tapi kalau itu saudara kami, maka kami senang. Bahkan kami himbau. Dan kalau kesadaran ada, apa yang kami sampaikan ini disadar oleh kaum muslimin yang mayoritas, apa yang kurang? Saya jual apa saja akan lakukan saudara sendiri. Akan tapi permasalahan kita adalah ego. Ego. Kita ingin kaya bukan dengan jalan Allah. Kita ingin kaya dengan jalan hawa nafsu kita. Saya yang penting kaya tidak memikirkan, saya beli dari mana. Saya jual kepada siapa. Yang mengayakan kita adalah Allah. Yang mengayakan kita adalah Allah. Maka biasakan dalam urusan transaksi jual beli, kita berpikir bukan hanya ini halal, barangnya halal, saya beli. Enggak. Setelah saya beli ke tempat ini, ada enggak manfaat yang lebih besar lagi? Misalnya, Lely Center membuat sebuah produk. Ini ada produknya ya. Kalau saya membuat produk misalnya, membuat produk, kalau saya membeli ke Lely Center, produk misalnya, saya tidak hanya sekedar mendapatkan barang, karena di balik Lely Center adalah untuk program dakwah. Keuntungannya misalnya untuk dakwah. Saya dapat pahala ganda. Kita harus menjadi orang cerdas semacam itu dalam belanja. Ya, ini adalah jalan Allah tuh kayak apa? Bukan hanya hal-hal. Saya ingin mengajak Lely Center untuk tidak sekedar tahu apa yang dimaksud jalan Allah adalah hanya halal haram. Halal haram itu tingkat terendah orang untuk selamat. Kita ingin lebih tinggi lagi. Kalau halal haram sudah menjadi kita harus tahu halal haram dan tidak masalah. Kita ingin bagaimana dalam kita berbuat itu maksimal. Artinya bukan sekedar ini halal aku beli, tapi di balik kehalalannya aku beli ada manfaat besar yang pahalanya juga mengalir kepada saya. Inilah perkumpulan yang hendaknya kita hadirkan. Kami mendukung kalau ada kaum muslimin yang ingin bangkit ekonominya. Bahkan ada beberapa anak muda yang mereka berbakat, dia bakat berbisnis. Kemudian datang kepada kami, Buya, saya ingin berdakwah. Apa maksudmu? Saya umur sudah 37 tahun. Terus saya punya sebuah perusahaan dan berjaya dia. Alhamdulillah bantuannya besar. Dia membantu. Cuman saya ingin dakwah biar bisa ceramah dan sebagainya. Kami sampaikan. Berdakwah itu apa sih? Berdakwah itu mengajak hamba Allah kepada Allah. Dengan cara apa? Cara yang kita bisa lakukan. Yang punya uang dengan uangnya, yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya ide dengan idenya. Artinya apa? Tekuni apa yang Allah pilihkan untukmu. Karena kamu bakat menjadi orang kaya, jadilah orang kaya, di balik kekayaanmu akan muncul kebaikan-kebaikan. Kalau kamu harus masuk pondok umur 37, anakmu 4, tidak akan konsentrasi. Mungkin digolong orang yang hafal 1, lupa 2. Akan tapi lebih baik kau tekuni bisnismu yang halal, bersihkan, dan dengar petuah apa yang kami sampaikan. Masalah belanja di mana, bisnis mana, dirubah yang ada ribanya, diurangi semuanya. Lebih baik itu kau tekuni. Nggak usah masuk ke pondok pesantren, menjadi seorang ustadz, sudah umurmu sebegitu, lebih baik tekuni. Makanya menjadi orang kaya bukan sesuatu yang terlarang. Bahkan seorang mukmin, kata baginda Nabi, yang dicintai oleh Allah adalah ahabbu ilallah ta'ala al-mu'minul qawi. Seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih dekat kepada Allah. Qawi itu dalam segalanya. Qawi pemikiran, qawi kuat ekonomi. Ini dohir seperti itu. Kita harus mengejar dohir ini untuk batin. Jangan sok berbatin-batin, enggak, dunia enggak penting. Yang penting kita dengan Allah dan sebagainya. Kalau itu hakikat, enggak akan orang ngomong semacam itu. Kalau hakikatnya orang yang hatinya sambung kepada Allah, lalu dia tidak cinta dunia, enggak akan perlu mengucap dengan lisannya. Bahkan orang yang tidak cinta dunia bukan harus melarat kok. Orang yang tidak cinta dunia bukan harus melarat. Bahkan bisa saja menjadi raja. Raja tapi hatinya tidak dengan dunia. Raja Sulaiman, Raja Daud, Abdurrahman bin Auf, dan masih banyak orang-orang kaya, tapi hatinya tidak dengan hartanya, tapi hatinya adalah dengan Allah. Jadi bisa menjadi kaya, tapi hatinya dengan Allah. Tidak harus melarat-melarat, tidak. Akan tapi alangkah banyaknya orang yang melarat, tamaknya segunung. Tersiksa dia. Maka di samping zahir ini kita benahi, maka kita harus jual beli,
mengembangkan bisnis, bersaing dengan orang-orang kafir yang tidak sujud lah. Kita di samping kita berusaha secara zahir, maka batin yang harus kita benahi. Dan pada kesempatan ini kami ingin mengangkat sisi ini, bagaimana batin kita, perjuangan kita. Apa sih yang dimaksud kaya di sini? Insya Allah kalau urusan berbisnis semuanya berpikir. Dan masalah kekayaan itu betul-betul itu adalah sudah pilihan Allah. Sebab salah satu pengusaha besar yang sekarang berjuang dengan pesantren Al-Bahjah adalah mereka tidak tamat sekolah apapun. Nggak pernah sekolah ekonomi. Nggak pernah mengerti manajemen. Tapi tiba-tiba menjadi kaya semacam itu. Bahkan kalau bicara kembali kepada masa lalunya, nggak kebayang kalau beliau menjadi orang kaya semacam itu. Karena kerjaannya hanya kuli kasar, tukang mecai batu dan sebagainya, tukang cangkul dan sebagainya. Pada akhirnya pun Allah angkat dia menjadi kaya raya tanpa manajemen ekonomi. Akan tapi membuat manajemen itu adalah penting, itu pendidikan dari Rasulullah. Manajemen itu ada untuk ngatur agar rapi, agar semakin tertib, sehingga di saat mengeluarkan untuk kebaikan pun juga semakin jelas. Baik, artinya semua dari kita harus berusaha menjadi orang kuat, menjadi tangan yang di atas, bukan kita merengek terus. Pesantren, kalau ulama itu, cita-cita ulama, kita punya guru-guru, Masya Allah. Mereka itu bukan sekedar mengajari ilmu, akan memberi kepada santri. Kalau bisa ulama juga begitu, ulama punya sesuatu. Jadi tidak merengek, akan tapi memberi. Karena kuat. Dan kuat ekonomi dipilih oleh Allah, tidak bisa. Ada orang fakir, tapi hatinya kaya. Hanya berusaha kan harus, berusaha. Biarpun nanti kalau dicatat oleh Allah menjadi orang kaya, alhamdulillah. Kalau tidak, hati kita tidak terpaut, tidak terikat dengan dunia. Maka sekarang kami akan masuk gimana sih kaya yang sesungguhnya. Kalau bicara tentang rindu untuk menjadi kaya, semuanya rindu untuk menjadi kaya. Akan tapi yang istimewa adalah menjadikan harta adalah di tangannya, bukan di hati. Inilah kaya yang sesungguhnya. Karena apa? Dia akan semakin miskin kalau dia dikuasai hartanya. Maka semakin hartanya semakin besar, dia semakin merasa miskin. Percaya, kalau hati belum ditata, semakin besar usahanya, maka dia semakin melarat. Semakin merasa melarat. Kalau kemarin itu adalah biasa saja, kalau belanja hanya ke pasar sebelah sini. Mudah, saudara berangkat pagi, jam 8 siang sudah pulang. Tapi di saat mulai kaya, enggak, belanjaan harus ke kota, ke Jakarta dari Cirebon. Tak taunya semakin kaya, dia nggak mau produk kecuali beli di Singapura, atau beli di Australia, atau di Paris sana. Semakin tersiksa dia. Semakin tersiksa. Padahal kebutuhan juga bisa didapat di mana-mana. Dia hanya nurut kesombongannya. Alangkah ruginya orang kaya semacam itu. Akan tapi jadilah orang kaya yang sesungguhnya. Kalau dikayakan oleh Allah dohir kita, batin kita kaya. Kita nggak pernah diperbudak oleh harta. Aku yang mengatur hartaku. Aku tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu, sehingga kita akan menjadi tersiksa dengan kekayaan kita. Sehingga mohon maaf, lihat, ada orang kaya yang kita temui. Subhanallah. Orang kaya betul-betul kaya dia. Nggak pernah lepas pengajian. Usahanya lancar. Pembangunannya pondok pesantren nggak ada tandingannya. Kalau ada orang puluhan juta, sekumpulan puluhan juta dia ngumpulkan. Bila ratusan juta keluarkan. Bisa miliaran mereka juga keluar orang ini. Tapi beliau ini tidak pernah lepas pengajian. Persis seperti orang melarat di kampung kita, setiap ada pengajian bisa datang. Tapi orang kaya yang tertipu dia, nggak bisa. Alasannya meeting segala macam. Nah, ini dibudak oleh hartanya. Makanya menjadilah kaya yang semakin dekat kepada Allah. Nomor satu kan dengan Allah, menghadiri majelis mulia, menghadiri acara-acara mulia. Bahkan jadikan itu nomor satu. Karena apa? Dia akan menjadikan hartanya kendaraan untuk menuju Allah. Jangan sampai harta ini memperbudak dia, sehingga dia semakin jauh kepada Allah. Kalau kaya semacam inilah kaya yang selamat. Kaya lewat jalan Allah, di jalan Allah, menuju Allah, dengan Allah. Nah ini, kita menemukan orang-orang kaya yang Masya Allah. Alhamdulillah pesantren Al-Bahjah dibangun oleh masyarakat. Negara sangat baik dengan kami, akan tapi kita tidak minta bantuan dari negara. Tidak ada bantuan sepeser pun dari negara, bahkan anak-anak pun yang mereka, anak-anak yang kita membuat sebuah sekolah di beberapa tempat, mereka juga tidak mengambil dana bos, karena apa? Anak-anak sudah biayai pondok dan biayai ini, maka nggak perlu mengambil dana bos. Dana bos itu anggap saja sumbangan daripada kami untuk negara, kami tidak mengambil. Dan siapa yang berjuang? Orang-orang kaya yang sesungguhnya. Itu yang kami anggap kaya. Kenapa? Dia punya tabungan banyak.
Sebab banyak orang kaya melimpah hartanya, tapi tidak bisa berbuat apapun. Musola di kampungnya nggak selesai-selesai. Dia bukan kaya. Dia orang yang diperbudak hartanya. Dia sangat miskin saat itu. Akan tapi lihat, ada orang subhanallah. Dilihat dari kekayaannya tidak seberapa. Tapi ternyata tabungannya di akhirat banyak. Dia kaya sesungguhnya. Maka jangan sampai kita menjadi kaya tertipu. Kaya tuh di jalan Allah dengan Allah. Artinya di saat dia ingin mencari kekayaan, dia dengan Allah. Malamnya mengadu kepada Allah. Minta, kemudian caranya pun halal. Sebab begini, dalam berusaha tidak cukup dengan memohon saja. Tapi di balik memohon harus ada usaha. Tidak cukup usaha saja tanpa mohon. Kita tuh sering lupa. Ya. Dalam segalanya. Dalam urusan usaha kita sering lupa dua hal ini. Ingat satu, lupa satunya lagi. Bahkan bukan urusan mencari kekayaan, mencari rizki. Urusan mungkin ada anak, semoga anak sakit. Anda punya uang, rizki banyak. Kalau ada seorang punya anak, anaknya sakit, kemudian dibiarkan terlantar begitu saja, semua orang dan para tetangga mengatakan ini orang tua nggak punya perasaan. Anaknya sakit dibiarkan saja. Maka karena Anda orang cerdas, maka di saat anak sakit, Anda bergegas. Telepon dokter spesialis yang bisa mengobati. Anda bawa ke sana. Itu kan orang tua yang cerdas. Tidak akan biarkan anaknya terlantar sakit. Akan tapi ketahuilah bahwa kecerdasan ini benar atau tidak. Kita pengen tahu siapa di antara kita yang di saat anaknya sakit, sebelum dibawa ke dokter, dia mengambil air wudhu, sholat 2 rakaat, mengadu kepada Allah, ya Allah, Engkau yang memberi penyakit dan hanya Engkau mengangkat. Angkatlah ya Allah. Siapa yang seperti itu? Di saat berusaha, apakah kita hanya mengandalkan kecerdasan akal kita dalam berbisnis? Ini adalah tempat perspektif cerah. Ini adalah untuk ini istimewa tempat ini. Siapa di antara kita akan membuka tokonya atau membuka perusahaannya atau mau pergi ke kantor, dia melakukan sholat 2 rakaat, mohon ya Allah, mudahkan aku untuk mendapatkan rezeki yang halal yang berkah. Siapa? Kita sering lupa. Kita hanya mengandalkan kehebatan kita, kecerdasan. Karena modal sudah banyak, lupa dengan Allah. Jangan sampai kita ingat Allah di saat modalnya sempit atau punya utang. Ini adalah salah. Gak boleh ingat. Akan tapi kita harus terus ingat kepada Allah. Nah itu maksud lewat jalan Allah itu ya begini. Malam hari dia mengadu. Dan kita menemukan seorang yang subhanallah. Dia orang kaya, saya pikir orang kaya itu hanya sibuk bekerja. Akan tapi di saat kita berjalan dengan orang tersebut, ajib. Sholatnya dia pernah putus. Malamnya, habis isya, terus sholat. Sholawatnya, berzikir. Ini istimewa. Gelarnya seorang bisnismen. Tapi sesungguhnya adalah kekasih Allah yang berjalan di atas bumi. Ingat Allah terus. Dia tidak berurusan dengan riba sama sekali. Bisnisnya besar. Bahkan waktu dia membeli alat-alat berat semuanya itu gak ada urusannya dengan dunia haram. Subhanallah. Dan itulah orang-orang seperti itulah selama ini bergabung dengan kami adalah orang-orang yang Masya Allah diberi ketulusan. Dan semoga Allah mau menjaga beliau-beliau. Dan kami yakin bertebaran di muka bumi orang-orang ikhlas. Artinya apa? Yuk kita menjadi orang semacam itu. Jangan hanya berpikir tentang, wah, merek mobilku, kemudian rumahku di perumahan mana, dan sebagainya. Hanya itu saja, na'udzubillah, hanya disanjung oleh manusia. Nggak punya sesuatu di hadapan Allah. Kami berharap bahwasanya program semacam ini penting sekali. Sebab untuk menjadi kaya, sudah banyak motivator yang mengajak untuk kaya. Tapi untuk menjadikan orang kaya kenal Allah, tidak semua program dihadirkan. Maka menarik program semacam ini. Bahkan kami ingatkan bahwa kepada siapapun yang ingin berjuang itu begini. Libatkan Allah di awal langkahmu di saat mencari rezeki. Agar langkah-langkahmu semuanya adalah ada nilai pahala. Misal, kita punya proyek. Proyek, kita dapat tender, kita dapat proyek. Kita sudah perkirakan. Akhir tahun sudah selesai. Dan dalam hitungan nanti dengan biaya RAB-nya semuanya ada keuntungan. Bisa keuntungannya 1 miliar. Atau anggap saja. Tapi agar semua amal kita, nafas kita, keringat kita, capek kita dihitung oleh pahala dari awal sudah ditentukan. Ya Allah, aku akan mempunyai pekerjaan saat ini. Dan aku akan bagikan sebagian daripada ini untuk anggap saja 5%, 10%, libatkan Allah di dalamnya. Untuk membangun pondok itu ya Allah yang pahalanya terus mengalir, tidak akan henti-henti. Ingin bangun masjid di sana ya Allah. Saya ingin terus. Maka orang ini tidak akan pernah rugi. Kenapa? Di saat dia usaha berhasil, dia ingat janjinya di penghujung. Nanti dalam hitungannya, nanti kalau diatur untung, dia akan ingat dengan janjinya dan akan memberikan di jalan Allah. Dia selamat.
Dan di saat dia nggak berhasil ternyata bangkrut, maka dia sudah mendapatkan pahala. Maka jangan lupa, di saat Anda duduk di meja direksi atau siapa yang bekerja, ingat bagian untuk Allah yang mana. Agar nafas kita dengan Allah. Jadi ini adalah proyeknya Allah. Keuntungannya adalah untuk Allah sebagian. Dan kita harus semacam itu. Akan tapi, ada sebagian orang tidak pernah berpikir, banyak ada orang kaya raya nggak bisa berbuat baik sedikit pun. Kasihan dia. Di saat harta meninggalkan dia, bisa menjadi fakir, sudah tak punya kebaikan lagi. Di saat dia mati, nggak punya kebaikan. Maka inilah yang bisa kami sampaikan. Mungkin setelah ini ada diskusi. Jadi kami senang jika ada pemuda-pemuda dan pemudi-pemudi yang semangat untuk menjadi orang yang mandiri, seorang muslim yang kuat, tidak merengek, tidak meminta, akan tapi dengan kekuatan bahkan kita bisa berderma menolong orang lain, itu cita-cita mulia. Tapi ingat, setan tidak akan puas kecuali kita masuk neraka. Dia akan menggoda dan menggoda. Kadang di saat fakir, dia bisa dekat kepada Allah. Tapi di saat kaya, semakin mudah maksiat. Na'udzubillah, mudah melakukan keharaman. Sehingga gelap mata dalam urusan bisnis, nggak peduli dengan modal yang haram. Setelah menjadi kaya karena dia modalnya haram, mudah melakukan yang haram. Wanitanya pun melakukan yang haram, lakinya melakukan haram. Na'udzubillah. Sehingga ada rumah tangga yang semacam itu karena tidak dicintai oleh Allah. Maka mari, di jalan Allah, lewat jalan Allah adalah dengan Allah. Dan jangan lupa tadi disertai dengan doa, memang seperti itu. Kita harus mengadu kepada Allah di tengah malam. Jangan lupa duha, jangan lupa tahajud, hajat, banyak berselawat di saat kita bekerja. Subhanallah. Kelihatannya dari meja direksi, duduk di kursi yang empuk, ber-AC, naik mobil mewah, akan tapi lisannya berzikir, sedekahnya banyak. Kalau mobil mewah yang dikendarai nggak ada apa-apanya dibanding satu kamar yang dibangun untuk pondok pesantren, itu akan jadi kendaraan mewah di akhirat nanti. Mereka orang sadar, tapi tidak semua orang sadar. Dan tidak semua orang senang dengan kajian-kajian yang melibatkan nama Allah. Bahkan mereka sering ada yang berkata bahwasanya, kalau sudah urusan bisnis yang dilibatkan agama, nanti kami terkekang, tidak bisa berkembang, adanya haram, nggak boleh, riba. Ada orang berkata begitu. Karena dia tidak mendapat hidayah. Tapi orang yang mendapat hidayah, orang mulia, dia rindu. Tidak akan melangkah kecuali melalui petunjuk ulama. Itulah yang lewat jalan Allah. Semoga ini menjadi orang-orang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita, Allah memilih kita hamba yang bisa menolong saudara-saudari kita, memberi kepada saudara-saudari kita, sehingga kita tidak merepotkan yang lain, tapi kita punya amal jariah yang banyak. Kita bisa mendirikan pondok pesantren, kita bisa membantu masjid, fakir miskin, dan juga kita bisa menyenangkan keluarga dengan cara yang halal. Itulah Rabbana, buah daripada doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wallahu a'lam bissawab. Dibuka suaranya. Oke. Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Buya, terima kasih banyak ya Allah, catatan saya penuh ini Buya, insya Allah langsung take action setelah ini. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu tanya jawab ya dengan Buya Yahya. Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan terbaik di Zoom group chatnya supaya bisa kami sampaikan kepada Buya Yahya. Monggo silahkan Bapak Ibu semuanya. Oke, ini ada pertanyaan Buya satu dari Ibu Yunita Saumi. Oke, Bapak Ibu semuanya silakan ya, masukkan pertanyaan di kolom Zoom group chatnya. Langsung aja Bu. Jadi kalau misalnya mau tanya langsung aja, gitu. Jadi langsung di Zoom group chatnya supaya bisa nanti saya konklusi ya. Saya jadikan satu untuk saya tanyakan kepada Buya Yahya. Buya, ini ada satu pertanyaan Buya. Buya, gimana MLM itu hukumnya Buya? Nah, saya juga pengen tanya Buya, MLM itu hukumnya itu gimana sih Buya? Padahal saya tuh ada sama Ustadz Suherman ya Buya, jadi beliau tuh bilang ada MLM yang halal gitu. Nah ini gimana Buya? Mohon dijawab Buya. Pertama yang kita bahas MLM itu produk yang dijual. Sebab kalau kita memasarkan produk itu nggak cukup kita jujur.
Tapi kita harus tahu produk itu halal. Jelas. Jelas. Kalau produk yang haram kan. Kemudian masalah cara memasarkan, LMM itu secara fikih adalah mungkin, akan tapi secara kenyataan kalau tidak dibatasi menjadi khayal. Ya. Artinya secara fikih itu mungkin. Artinya seolah-olah saya sebagai seorang owner, pemilik perusahaan mengatakan bahwasanya kalau kamu bisa memasarkan produk saya 10, kamu dapat 1. Atau kalau kamu bisa, itu bisa. Jadi namanya memberikan hadiah, poin, dengan catatan, dengan syarat. Itu sah dalam transaksi. Misalnya kalau kamu bisa memasarkan 10, maka kamu dapat bonus 1. Kalau kamu bisa mendapatkan pembeli 1, kamu saya kasih 10.000. Itu harus ada batasnya. Kalau tidak batasnya, khayal nanti. Ada batasnya. Misalnya sampai ke berapa. Semuanya satu dapat. Akhirnya nanti kanibal, nggak jelas. Apalagi nanti pakai bayar. Jadi MLM itu adalah sah dengan catatan ada batas kakinya, dan batas kaki itu nanti setelah dikumpulkan itu semuanya adalah masuk kalau dihitungkan dengan nilai produk produksi dan keuntungan sudah dibagi. Misalnya apa? Saya punya produk, barang itu adalah produk biaya produksi 50.000. Saya ingin dijual di pasar 100.000, maka 50.000 dibagi di kaki, jadi nggak akan berlebihan, nggak jadi barang khayal. Jadi MLM harus batasi kakinya. Artinya kaki itu nanti di saat dikumpulkan poin-poin yang kita bagikan itu nggak akan menghabiskan biaya produksi, jadi tetap ada untung. Kalau enggak khayal, barang hanya 50.000, tak-taunya kakinya 50 kali sudah habis. Jadi seperti itu. Artinya MLM banyak yang khayal. Akan tapi MLM yang sesungguhnya adalah jangan disamakan dengan masalah Allah. Barang baca menunjukkan satu memberikan petunjuk kepada satu orang mendapatkan pahala. Pahala dari Allah nggak ada batasnya. Masa produk nggak dibatasi harganya? Harus ada harganya. Sekarang kalau produk saya yang 50.000 akan saya jual 100, itu nanti kan 50 ini adalah yang akan saya bagi kepada kaki-kakinya. Maka karena hal ini harus dibagi dengan jelas. Kalau tidak jelas kakinya pembatasannya, maka itu pasti bohong. Apalagi nanti di balik ini ada yang membayar. Bayar nanti kanibal. Karena apa yang karena saya sudah bayar, saya harus dapat bawahan. Agar dapat bawahannya terus ujungnya. Itu adalah khayal. Maka MLM lebih baik dihindari. Sebab harus ada catatan-catatannya. Sebab yang bisa nggak boleh dalam syariat kita nggak bisa. MLM asalkan ada pembatasan kakinya, maka itu adalah pembatasan kakinya sehingga semuanya dikumpulkan tidak akan melampaui harga modal, harga ini sehingga keuntungan dalam bisnis kebayang. Jadi bukan hanya main urusan harga saja dan poin-poin saja. Tapi betul harga, kemudian ditambah poin-poin, kemudian kita bisa ada keuntungan di sana, itu masuk akal. Kalau tidak dibatasi, maka itu sudah diharamkan karena bohong. Jadi bohong itu. Baik. Oke, Bu ya, terima kasih banyak. Alhamdulillah kami nggak pakai MLM, Bu ya. Jadi kami sistemnya pakai direct selling karena nggak cukup nanti ke market terlalu besar gitu. Oke, Bu ya, pertanyaan selanjutnya ini menarik Bu ya, karena saya lihat ada 11 pertanyaan, saya gabungkan jadi satu Bu ya. Jadi gini Bu ya. Wow, Bu ya, bagaimana saya bekerja di bank, ya kan? Saya nggak bisa lepas dari sini karena terikat kontrak. Tapi uangnya ini digunakan untuk menyumbang masjid, pesantren, dan sebagainya. Dan banknya ini non-muslim. Ini bagaimana Bu ya hukumnya? Gitu. Sementara di bank itu sendiri jelas catatannya adalah riba dan sebagainya. Nah, ini bagaimana Bu ya solusinya? Baik. Yang pertama adalah dalam diri Anda harus ada kiat, ada semangat untuk keluar. Kalau belum bisa keluar karena mungkin dulu pernah disekolahkan, kalau tidak kita harus didenda, maka selesaikan sampai batas itu. Dan jangan nikmati keadaan di tempat itu. Jadi setiap malam kita harus istighfar, mohon kepada Allah dan minta, ya entaskan kami dari ini semuanya. Kalau tiba-tiba nanti ada rezeki, kita bisa menebus, kita bisa membayar, lalu bisa lepas lakukan. Itu tanda ketulusan. Artinya memang kita anggap itu adalah sebuah keharaman. Artinya apa? Karena saya tidak punya duit untuk, mungkin dulu pernah disekolahkan. Kalau kamu keluar, kamu harus bayar 300 juta. Saya tidak punya duit 300 juta. Lalu bagaimana? Lanjutkan bekerja di situ sampai tuntas. Tapi kalau tiba-tiba ada rezeki orang ngasih 300 juta, bayarkan situ, tanda ketulusan. Jadi intinya adalah niat dulu agar keluar bahwasanya yakini bahwasanya saya sekarang dikubang kehinaan. Agar kita bisa terus berusaha untuk mengentaskan diri. Kemudian adapun masalah selesainya itu adalah bertahap. Bahkan di antara kawan kita tuh ingin lepas dari riba itu perlu proses 10 tahun. Karena usahanya besar sekali. Karena kalau ini harus gini macam. Jadi 10 tahun baru tuntas. Waktu tuntas syukuran mereka. Jadi memang ada. Tapi yang nasib buruk adalah menikmati itu semua. Tapi kalau Anda misalnya ada urusan dengan dunia riba semacam itu, kemudian Anda menjerit menangis, biarpun Anda belum tuntas sekalipun,
kalau sudah menyesal, tapi sudah berusaha, lah kok mati saat itu, sudah diampuni oleh Allah. Yang repot adalah menikmati. Apalagi sampai ingkar, apalagi sampai merendahkan fatwa-fatwa semacam ini, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akan ditolong orang yang menikmati, bahkan dia dibalas kubang kehinaan. Maka segera keluar baru bisa ditolong. Jadi pertama apa? Niat untuk keluar. Kemudian setelah itu sampai kontrak itu selesai. Sebab kalau keluar kontrak kena denda. Kalau ternyata ada rezeki, bayari. Itu semuanya biar tuntas. Jadi niat. Kapan tuntasnya? Nanti Allah akan tuntaskan. Yang jelas, siapapun dari kita, jangan tidak pernah niat untuk keluar dari keharaman. Satu. Yang kedua adalah, biasakan Anda yang sudah keluar dari dunia riba semacam ini. Jangan merendahkan siapapun, jangan merendahkan dan meremehkan siapapun dari saudara kita yang masih berurusan dengan riba, karena Anda tidak tahu apa yang di hati mereka. Mungkin mereka termasuk orang yang menjerit setiap malam seperti yang bertanya tadi, akan tapi karena belum bisa keluar, maka jangan rendahkan siapapun. Kalau sudah Anda bisnisnya sudah bersih, syukurlah kepada Allah, kemudian mintalah kepada Allah. Semoga Allah mengangkat saudara kita. Jangan merendahkan, jangan mencaci, jangan mengolok siapa di antara yang tidak berdosa. Ada saudara kita masuk rajin ibadah dan sebagainya, akan dia masih haram urusan bisnisnya. Nanti akan berakhir asalkan mereka ada kesadaran. Kemudian kalau barang yang haram, bunga, bank, dan sebagainya digunakan untuk masjid, ketahuilah. Sesuatu yang tidak baik jangan digunakan tempat yang baik. Yang tidak baik jangan tempat baik. Enggak, bukan untuk bangun masjid. Jangan. Berikan di kampung-kampung, jangan atas nama Anda. Barangkali bicara tentang bunganya ya, saya tutup poin bunga saja. Bunga haram, kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada yang mengirim kepada kami, Buya, ini ada bunga. Sejumlah berapa jumlah besar kemarin. Mau dipakai apa? Pondok nggak bisa. Masjid, masjid ada tempat mulia. Lalu apa? Cari selokan-selokan kepentingan umum masyarakat. Yang kotor. Dia tahu bahasanya ini adalah barang kotor. Jangan dinikmati untuk bangun masjid. Bangun masjid kan pakai nama kita. Kita yang tersanjung dengan barang haram. Na'udzubillah. Jadi itu pun di saat kita misalnya ada sebuah kampung, ada mohon maaf ini misalnya. Ini perlu sekali. Ada kamar mandi tradisional yang kebuka sana-sini. Sudahlah, kemudian tempat buang airnya pun asal, begitu saja. Ini harta kita jadikan proyek untuk itu. Proyek untuk ini. Kita mendapatkan pahala bukan dari harta ini. Akan tapi dari menyelamatkan orang dari buka aurat. Mungkin pura-pura ada orang itu titipin uang, ada sumbangan atau dari hamba Allah. Bukan dari, jangan ngaku. Kalau ngaku tuh memiliki, selalu mengakui, mengklaim. Enggak ada orang titip untuk bangun kamar mandi. Cuman saya suruh ngurusi. Anda urusi. Buat kamar mandi, penutup aurat, WC, umum. Masya Allah. Anda dapat pahala, bukan pahala dari bunganya tadi. Artinya setelah itu nggak boleh saya akan mencari bunga nanti untuk nyumbang. Nggak boleh itu. Itu di saat kita menemukan bunga, terkumpul, kalau kita biarkan, malah tidak benar, akan digunakan. Kita lebih tidak jelas lagi. Digunakan yang tidak jelas lagi. Akan tetapi, kita ambil, kita gunakan untuk tempat-tempat yang tidak terhormat, dan jangan pakai atas nama kita. Maka itulah tanda orang tobat dan mulia. Dan insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Seperti itu. Banyak ini saya juga mendapat inspirasi luar biasa Bu ya. Kalau Ustadz Suherman biasanya bilang gini gitu. Kan kita tidak bisa lepas dari bank ya Buya ya. Jadi oke, kita udah pakai bank syariah, tapi kan tetap nggak enak gitu Bu ya, karena kan sistemnya ininya dan sebagainya gitu. Dan biasanya memang diminta terus denda Bu ya. Jadi biasanya tuh teman-teman itu denda, kalau nggak dikasih denda itu nggak ini. Tapi kan kita nggak boleh tuh makan dendanya. Jadi diminta juga untuk cari aspal sih biasanya Bu ya. Jadi pembangunan di desa kayak gitu kita masukkan di sana. Denda di mana? Denda dari bank apa itu? Jadi, bukan dari bank Bu ya. Jadi gini, saya kan punya barang, terus nagih ke saya supplier gitu Bu ya. Terus ada ke distributor. Nah, biasanya kan kita udah sepakat nih, kapan selesai penagihan? Oke, tanggal 20 gitu. Nah, kalau misalnya nggak tanggal 20 gimana gitu kan biasanya. Terus diminta, biar kita sama-sama komitmen, diminta ada denda. Memang kami diaturkan. Nah, tapi dendanya itu, nggak kita makan gitu. Tapi dibayarkan nggak kita makan, diminta untuk sumbangkan ke biasanya sih pembangunan jalan-jalan kayak gitu sih Bu ya gitu. Insya Allah sudah sesuai Bu ya. Baik, denda dengan uang tidak diperkenankan dalam Islam. Oh, oke. Denda tidak diperkenankan karena kalau ingin menghukum orang yang melakukan pelanggaran itu adalah bukan dengan denda. Karena denda itu adalah membuka kejahatan baru lagi. Sehingga mungkin kita nunggu-nunggu kenapa dia tidak melanggar. Mending melanggar biar saya dapat duit. Makanya denda. Adapun masalahnya denda di dalam Islam yang sudah ditentukan, misalnya waktu haji kita nyembelih korban, itu adalah sudah sangat terbatas, nggak boleh dikembangkan lagi. Maka sebuah pondok, pesantren dan sebagainya juga nggak boleh kalau ada santri terlambat di denda, itu haram. Karena apa? Mengambil haknya orang lain tidak dengan cara yang benar.
Kalau misalnya cuman karena negara kita negara denda ya kita ikut, tapi kalau kita ingin menegakkan dalam diri kita jangan pakai denda. Karena denda itu coba saja. Makanya kalau nggak ada yang melanggar pusing juga, nggak ada duit masuk. Ini bahaya. Apa ya, bahasa Jawanya bukan dijaga Bu ya itu. Jadi ini sebagai alternatif terakhir gitu. Kalau nggak seperti itu berarti apa yang ini Bu ya untuk biar sama-sama komitmen, berarti apa yang dilakukan Bu ya? Komitmen mungkin perjanjian, kemudian juga misalnya meletakkan uang, menjamin kerugian misalnya. Jaminan kerugian, tapi dihitung kerugiannya secara apa? Sebab saya bilang mengeluarkan uang loh ya. Kalau nanti ternyata ini sudah terbangun nggak selesai, gimana? Jadi urusan kerugiannya seperti apa? Jadi bukan denda. Tidak ada denda. Denda tidak diperkenankan, maka hindari denda. Sehingga kalau seandainya, mohon maaf, misalnya di polisi saja. Kalau seandainya saya nggak punya SIM itu masuk penjara sehari, mungkin saya mau bikin SIM esok hari. Cuman gara-gara saya di tengah jalan ngasih duit, karena saya banyak duit ibaratnya, ya paling ketangkep ya kasih 100.000, beres kan? Coba kalau saya masuk penjara, bakal buat SIM, nggak bakal melanggar. Sebetulnya pendidikan dalam Islam itu luar biasa memberikan hukuman. Baik seperti itu. Oke. Berarti ini jaminan kerugian Bu ya. Oke. Jaminan kerugian itu harus hitungannya. Artinya tidak boleh mau jaminan kerugian, betul di situ ada kerugian. Artinya apa? Kerugiannya apa sih? Dihitung. Siap. Ini harus ada kejelasan. Bukan dikit-dikit jaminan kerugian, nanti sama aja denda. Ya. Saya belum tahu ya, mohon maaf tadi cara transaksinya semacam apa sih. Misalnya ya, saya sudah memesankan sesuatu. Tak taunya setelah saya pesankan, dianya nggak mau. Ya kan? Maka ini ada komitmen nanti kalau sudah pesankan gimana kalau kamu tidak jadi beli. Karena saya harus biaya mengirim dan sebagainya. Dia yang menjamin. Nah, maka itu sah. Karena apa? Saya hanya bertugas mengirim dan mendatangkan. Oh, paham. Oke. Intinya begini, kesimpulan. Urusan denda menenda hati-hati. Jangan gampang main denda. Itu aja. Karena itu mengambil haknya orang lain dengan cara yang haram, tidak akan berkah di harta kita. Oke, Bu ya, menyambung masalah denda. Ini banyak di sini teman-teman ini developer Bu ya, developer rumah gitu ya. Biasanya mau angsuran untuk menghindari bank, angsurannya kan secara syariah gitu. Nah, kemudian di sini banyak teman-teman yang bilang pada saya gini Bu ya, itu banyak sekali pokoknya nggak dibayar sama teman-teman itu. Jadi misalnya selesainya tanggal 15, tagihannya itu tanggal 15 tiap bulan, misalnya angsurannya adalah 3 juta, karena nggak lewat bank, itu bisa dibayar, bisa enggak gitu. Nah terus untuk memberikan, padahal bisa bayar, orang yang bersangkutan itu bisa bayar, tapi karena nggak lewat bank, kalau lewat bank kan ada denda, ada ini gitu Bu ya. Nah itu gimana solusinya Bu ya? Terus lewat siapa kalau tidak lewat bank? Langsung ke developernya. Berarti nggak pakai denda? Nggak, makanya Bu ya, itu kan kemarin kan gini, kami kan diskusi Bu ya, memang saya kalau lewat bank pakai denda? Kalau bank kan biasanya tagihan tanggal 15 ya, 15. Karena bukan tidak syar'i, bukan syariah itu Bang. Iya, bukan bank syariah Bu ya. Itu kita salah pintu kita. Lewat jalan Allah itu. Tentunya harus dengan cara syar'i. Tidak, kalau sudah kita melewati itu bukan jalan Allah itu. Kalau sudah kita pengen rumah pengen sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga yang indah, tapi dengan cara yang haram, kredit yang haram, bagaimana mawaddah warahmah? Lebih baik gubuk reot tapi halal, itu akan berkah nanti. Ya lebih baik yang enak lah, rumah megah bagus gitu ya. Kalau minta pada Allah yang bagus ya, jangan jelek-jelek. Oke Bu ya. Jadi lebih baiknya itu Bu ya tidak itu sendiri tapi dimasukkan ke bank syariah gitu Bu ya. Kalau bank syariah oke. Atau langsung kepada yang bersangkutan misalnya ya kredit biasa itu sah. Lebih enak. Kalau bank syariah nanti ada aturannya. Jadi bank syariah itu adalah mungkin dengan cara murabahah. Mereka akan membeli rumah itu lalu dijual ke kita. Memang biasanya jatuhnya lebih mahal, tapi temboknya juga lebih panjang. Bu ya, ini pertanyaan menarik karena banyak di sini yang private masuk itu adalah teman-teman MLM Bu ya. Ini gini. Bu ya, saya sudah masuk MLM. Yang dikatakan Bu ya tadi adalah tanpa pembatasan kaki. Tadi kan dikatakan Syah jika ada pembatasan kaki gitu Bu ya, sehingga logis. Dan ini sudah masuk ke tidak logis itu tadi Bu ya. Produknya non-muslim dari luar negeri. Nah, di sana saya sudah berprestasi, istilahnya sudah besar nih. Jaringannya ini sudah besar gitu. Apa yang harus saya lakukan Bu ya? Baik, kalau Anda sebenarnya yang bertanya itu hati nuraninya yang hidup. Tanyakan hati kecil Anda. Ya. Betulkah produk itu menjual beneran atau hanya main market saja? Keuntungannya bukan dijual produk, keuntungannya ada di market saja. Apalagi di saat kita masuk mendaftar dengan uang, maka itu adalah kanibal, nanti makan di bawahnya. Jadi yang bertanya sudah benar, dia hatinya benar. Sebab kalau dia
karena dia sudah tinggi, sudah prestasi, kalau memang beliaunya itu adalah orang nggak baik, nggak akan bertanya. Maka beliau bertanya, maka orang baik. Maka kalau itu sudah nggak benar, hentikan. Rizki Anda sudah dijatah, akan tapi ambil dengan jalan Allah tadi. Sama kalau Anda misalnya sebulan dapat 30 juta, Anda tutup, Anda jaluran lain dapat 30 juta. Yakin Allah kasih jalan yang lebih bersih. Jadi apalagi produknya produk yang tidak jelas, produk yang menolong kaum muslimin atau tidak, atau produk musuh Islam. Ini harus waspada kita. Tidak cukup dengan cara market yang benar, tapi produknya juga harus yang benar. Seperti itu. Jadi mohonlah nanti kalau memang kita ingin berurusan dengan dunia ini, betul-betul dari ujung ke ujung itu bersih, halal, berkah semuanya. Seperti itu. Sebisa mungkin. Kalau tidak misalnya kita perlu 10 rantai. 1, 2, 3, 4, 5. 10 harus bersih semuanya. Kalau tidak paling tidak 9 harus bersih. Kalau tidak 8. Jangan sampai kita nggak pernah mikir mana yang bersih, mana yang kotor. Baik. Baik, Buya, ini ada satu lagi insya Allah pertanyaan Buya. Saya risam sebentar. Jadi ini banyak banget pertanyaan tentang MLM, tapi ya itu ya Bapak Ibu semuanya. Oke, Buya. Ini pertanyaan menarik sih, Buya. Karena hampir semua bisnis, ini pertanyaan dari Ibu Miftahul Jannah, karena tidak di private, jadi saya nggak apa-apa ya sebut nama. Karena hampir semua bisnis sekarang MLM, saya mendapati minuman yang barokah, ya namanya Muslim lah Buya ya. Namun MLM juga dan tidak ada pembatasnya juga. Saya bingung harus bagaimana, karena banyak sekarang bisnis-bisnis yang menggunakan Buya nama-nama Arab gitu loh Buya, syariah gitu. Nah itu gimana Buya? Baik, kalau tidak pakai pembatasan kaki pasti bohong. Sekarang Anda bisa ngitung dengan saya. Misalnya kita punya produk harganya 100.000. Baik. Kemudian kalau punya 10 kaki, setiap satu kaki dapat poin 1.000. Misalnya. 10 kan kali, bawahnya ada kaki lagi. Nanti kalau dijumlah 10 kali berapa kaki, 10 kali berapa kali misalnya itu MLM. Itu lihat, apakah bisa ngejar dengan harga 100.000 tadi bisa dibagi-bagi. Nggak mungkin. Jadi itu adalah khayal. Biasanya itu adalah dibarengi dengan waktu daftar itu harus pakai duit. Sebenarnya main di keuntungan uang waktu mendaftar ini. Kalau murni nggak akan bisa menjual produknya, mau dijual berapa, atau produknya hanya simbol saja nggak bisa dipakai. Hanya kamu dapat produk ini, tapi nggak bisa dipakai. Maka itu adalah tidak ada manfaatnya. Kalau memang nggak ada kakinya, nggak ada pembatasan kaki, terus sampai berapa? Kalau 1.000 kaki masih mendapatkan semuanya. 110, maka kalau sudah bisnis yang nggak jelas semacam itu, hati Anda yang bertanya, ahli iman, hindari itu semuanya. Jual beli yang jelas. Saya menjual, saya membeli barang yang begini, dan supaya ada khiyar dan sebagainya. Barang yang bermanfaat, halal, berkah. Jangan hanya lihat label nggak terlalu. Label semua orang, memang Islam mahal. Agar laku pakai Islam semuanya, pakai label Islam. Apalagi sekarang zaman gebrakan untuk orang rindu syariah, dikit-dikit syariah. Nah, seperti itu. Kalau memang bertentangan dengan syariat, Anda hentikan. Anda bisa memilih dengan iman Anda. Seperti itu. Buya, kurang clear Buya di bagian sini. Beli barang dengan kelebihan ini bagaimana Buya? Jadi misalnya gini, misalnya harga barangnya ini 100.000 Buya. Ya. Tapi karena MLM, kita nggak 100.000, jadi 500.000 atau bagaimana Buya? Baik, kalau 500 kan jadi khayal. Barang 500.000, siapa yang mau beli? Berarti orang itu bukan beli secara sungguhnya. Hanya karena sudah terjebak dalam lingkaran MLM, maka harus menerima barang itu. Cuman kok mau kamu barang harga 50.000 jual 500.000? Tapi kan saya dapat untung dari poin. Jadi bukan produk lagi yang didapat. Dia hanya karena poin. Bohongan itu. Iya kan? Anda paham ya? Paham. Bohong. Jadi ya produknya nggak harga 100.000 jadi 500. Tapi kok mau kamu? Coba kalau beli pasar mau nggak harga 100 jual 500? Nggak mau. Tapi kenapa mau di sini? Karena saya makan saudara saya nanti. Oke. Nah itu. Ya. Mudah-mudahan jelas ya Bapak Ibu semua. Ini di WA banyak masuk Bu ya. Ini gimana maksudnya itu yang bagian tadi Bu ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu jelas ya bahwa transaksinya barangnya harus jelas. Misalnya oke, kita bayar nih untuk misalnya untuk apa itu menjadi anggota, harganya barangnya 100.000 ya. Kita bayar 100.000. Jadi transaksinya adalah transaksi di barangnya gitu Bu ya. Itu transaksi biasa. Biasa ya, maksudnya transaksi biasa. Kalau MLM seandainya kakinya di jumlah poin-poinnya dibanding dengan harga barang tersebut tidak akan menjadikan barang itu mustahil, bukan barang aneh. Jadi wajar seperti itu. Wajar. Baik Bu ya.
ini Bu ya, satu lagi Bu ya, setelah itu kita ke doa insya Allah sebagai penutup Bu ya. Bu ya, ini bagaimana etika berniaga ketika sudah menjelaskan produk kita pada seseorang, tapi yang bersangkutan akad dengan teman kita yang sama, Bu ya. Dan juga minta dijelaskan tata cara jual beli yang diajarkan oleh Rasulullah supaya kita kembali ke jalan Allah dengan perkembangan dan inovasi marketing yang terkadang terselip penyimpangan, Bu ya. Monggo Bu ya. Akrab dengan saudara yang sama tadi gimana maksudnya? Ini Bu ya, misalnya saya tuh menjelaskan kepada saudara saya namanya Desi, saya menjelaskan produknya. Tapi Desi tidak closing pada saya, closingnya tuh pada Miss Umi, pada teman saya. Padahal saya menjelaskan dari awal sampai akhir. Ini sering sekali terjadi Bu ya, dan biasanya sakit hati. Sekarang apa kerugian Anda? Kerugiannya adalah sudah ini Bu ya, sudah menjelaskan, sudah istilahnya yang dalam tanda kutip Bu ya. Apakah ada keuntungan di balik penjelasan Anda? Maksudnya gimana Bu ya? Kan Anda ingin masarkan produk, ya, Anda betul. Menceritakan produk kepada saudari. Ya, betul. Saudari Anda tak taunya dengan orang lain. Yang lain. Apa kerugian Anda? Mau kalau ini Bu ya, ini kan bukan masalah saya kan, tapi sering. Enggak, misalnya Anda. Saya contoh. Misalnya saya, kerugiannya adalah ini Bu ya, saya udah menarget orang tersebut untuk saya dapat keuntungan dari orang tersebut dari selisih jual. Nah, itu nih gagal nih gitu. Oh, berarti saya baik. Gitu. Berarti yang perlu ditata adalah hati Anda. Misalnya ya. Anda, saya tidak mengatakan Anda supaya gampang saja antara kami dengan saya dengan Anda. Artinya orang menawarkan barang siapa saja boleh. Seperti di pasar jual buah. Anda jangan kalau orang jualan buah. Setelah nawar di tempat Anda pindah ke tempat lain nggak ada masalah. Penjual-jual lebih bersih hati daripada kita. Dia sudah nawar ke kita 5.000, 3.000 sudah. Tahu ya beli sebelah 3.000 atas biasa. Alhamdulillah rezeki kepada saudara saya. Nah, ini harus ditata hati. Nah, ini termasuk jalan Allah tuh begini. Karena rizkimu tidak akan kemana-mana. Anda, misalnya, saya sudah capek 1 jam keringat. Kalau kau tulus pasti diganti oleh Allah. Mungkin setelah itu ada orang capek di sana, artinya lewat Anda. Bisa saja. Keyakinan perlu dibangun. Makanya kalau ini tidak perlu dipangkas, nanti ada muncul ngiri sama sahabat. Bermusuhan dengan sahabat. Ini berbahaya sekali. Maka di sisi itu, di sisi lain, Nabi sudah melarang jangan menawar barang yang sudah ditawar orang. Ya kan gitu ya? Karena itu menyakitkan. Artinya apa? Mestinya sahabat Anda tadi nggak mau. Kamu sudah urusan dengan saudari saya, sebaiknya kamu ke sana saja. Mestinya seperti itu. Nah, tapi yang buruk perilaku malah dipanggil-panggil. Sini. Itu nggak boleh. Akan tapi orang baik. Anda yang baik, kami misalkan Anda. Lapang hati jika dia harus lewat saudara Anda. Tapi saudara yang baik mengatakan, loh kamu kan sudah dengan dia. Langsung saja keteruskan ke dia, sama saja kok hasilnya sama produknya. Tapi bagi Anda juga husnudzon, mungkin sahabat Anda tidak tahu. Jadi hati tetap baik. Makanya tanda Anda mencari harta dengan benar, maka Anda tidak dikuasai oleh kedengkian dan iri. Itu tandanya. Menarik. Tanda kita semuanya mencari rezeki dengan benar, gitu ya. Tidak ada kebencian ya. Baik, ini tidak ada dengki ya. Ibu-ibu mudah-mudahan mendengar semua ya, ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Ini sering sekali Bu ya. Dan kami itu udah luar biasa. Udahlah Bu, ini tuh rezekinya mereka gitu ya. Ya, memang harus begitu. Doakan sebenarnya itu loh. Sekarang coba tanya, kalau Anda punya iman, rezeki yang terima siapa? Rezeki yang terima? Saudara kita kan? Iya, betul. Sahabat kita kan? Bukankah kita mencintai dia? Kenapa kok kita gelisah? Anggap saja dia anak saya, misalnya. Nah, ini berarti ada sesuatu kebusukan di hati kita kalau kita marah. Tapi ingat ingat. Kalau sudah itu rezekinya orang, jangan Anda ambil. Hati-hati. Anda jangan rusak hatinya orang. Kalau sudah ini barang sudah ditawar, kalau ada pelanggan mau datang misalnya, Anda jualan, tetangga juga jualan. Kalau sudah dia mau ke tetangga, enggak usah dipanggil-panggil dengan bisik-bisik. Seperti itu. Menarik ya, ini adalah part yang ditunggu-tunggu ibu-ibu nih kalau sedang berjualan Bu ya. Jadi part penjelasan itu adalah part yang ditunggu-tunggu oleh ibu-ibu dalam berjualan. Baik Bu ya, ini sudah 10.47, sudah banyak WA yang masuk Bu ya. Minta Mbak ini Bu ya gimana skrip doa tidak tertolaknya gitu, monggo Bu ya. Jadi sambil nanti kita berdoa bersama gitu ya, skrip doa tidak tertolaknya Bu ya. Dan segera bisa Bu ya bisa mengakhiri ya, nanti kami masih melanjutkan sedikit gitu acara ini setelah Buya doa bersama gitu. Monggo Buya. Saya pakai untuk gini saja, kami kasih doa agar tidak ditolak oleh Allah. Sekaligus dengan urusan bisnis biasanya urusan kedengkian.
kebencian, permusuhan. Maka ada salah satu hadis Nabi SAW, min abdin muslimin yatuli akhil muslimi ala dhahril ghaibi ila waqala al-malaku wa laka bimithli. Jadi gini, kalau ada seorang berdoa untuk saudaranya, yang saudaranya tidak ada di hadapannya, maka dia akan dikabul oleh Allah terlebih dahulu. Maka kami himbau kepada Anda, jika Anda ingin berdoa untuk rezeki misalnya, semoga lapang rezeki Anda. Ya Allah, lapangkan rezeki saya misalnya. Kalau Anda ingin dilapangkan rezeki Anda, maka doakan orang yang bermasalah dengan Anda. Biar hati Anda bersih. Misalnya toko Anda kecil, nggak rame-rame. Toko tetangga Anda adalah toko yang besar, pelanggannya banyak. Awas, jangan sampai setan menancapkan racun dengki di hati Anda. Maka panjatkan doa begini, ya Allah, tetanggaku yang tokonya sudah gede, jadikan dia ahli surga ya Allah. Jadikan tokonya semakin besar ya Allah. Maka di saat Anda bisa berdoa semacam ini, janji Nabi, malaikat mendoakan, walaka bimithli, engkau mendapatkan yang sama. Maka agar doa tidak ditolak, maka ketahuilah doakan saudara Anda. Saya ingin dari guru-guru saya, kalau kamu punya hajat besar, jangan doa egois, ya Allah berikan padaku, kuku. Aku itu kan kebiasaan iblis ngomong, anak khairun yang aku. Nggak akan, tapi siapa saudara kita? Yang saat ini kita agak ini sedikit ngiri ke dia. Kok dia sukses duluan? Ya Allah, jadikan dia tambah sukses, yang masuk surga, yang halal, yang bersih ya Allah. Malaikat menjawab, walaka bimithlin, kamu dapatkan yang sama. Ini kalau Anda amalkan, doa yang paling dikabul. Sehingga dikatakan para ulama, ada doa yang sangat mudah dikabul, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah, yaitu doa dengan cara mendoakan saudaranya yang tidak di hadapannya. Apalagi di saat hati kita mulai ada marah. Kenapa kok dia ngambil pelanggan saya? Ya Allah, semoga rezekinya tambah banyak. Halal berkah ya Allah. Kalau kita bisa membiasakan doa semacam ini, lihat kita kaya yang sesungguhnya. Dia tetangganya mendapatkan keuntungan, temannya dapat keuntungan, kita ikut senang karena hati bersih. Tapi sebaliknya, biarpun dia sudah melimpah harta kita, kaya raya, kita merasa takut disaingi oleh orang, sehingga yang muncul kedengkian. Itu saja mungkin yang perlu Anda. Mungkin tidak usah pakai model-model doa macam apapun. Akan tapi harapan kami, setiap Anda habis sholat, Anda doakan orang yang bermasalah dengan Anda, sesuai dengan keinginan Anda. Ya Allah, berikan rezeki yang lapang kepadanya. Rezeki yang cukup padanya, ya Allah. Dia kurang ajar kepadaku, tapi dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dia hambamu ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Berikan rezeki yang banyak ya Allah. Seperti itu. Cukup insya Allah itu. Halo? Insya Allah cukup Buya, monggo ditutup dengan doa bersama dan tablik akbar bersama Buya, monggo silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandanglah mereka ini ya Allah yang bergabung di perkumpulan mulia ini ya Allah. Dengan kasih sayang ya Allah. Berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami. Dan mudahkan urusan dunia kami. Dan jadikan urusan dunia kami adalah untuk akhirat kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, dunia ya Allah, banyak tipuan di situ ya Allah. Banyak ya Allah, hal-hal keburukan bersama dunia. Dan banyak orang terjerumus dengan dunia. Maka kami ingin ya Allah, kau mudahkan dunia kami, akan tapi kami selamat ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari makan yang haram. Jauhkan kami dari berurusan dengan riba. Dan kami mohon jika ada di antara kami ini, ada yang masih berurusan dengan riba, atau pekerjaannya masih haram, kami mohon pandang mereka dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Entaskan dari keharaman itu ya Allah. Entaskan dari keharaman, ganti dengan yang halal. Dan sungguh bagimu sangat mudah, wahidat yang maha kaya. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dengki bersama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang mengganggu usaha kami, jika ada orang yang merusak usaha kami, ya Allah, jika ada ya Allah orang menyakiti kami, ada orang zalim aniaya kepada kami mohon ya Allah, ampuni mereka, jangan hukum mereka, dan lapangkan rezeki mereka ya Allah, mudahkan usaha mereka ya Allah, jadikan keluarga mereka indah ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada orang berbuat jahat kepada kami, lalu mereka sengsara, tidak ya Allah, karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Siapapun yang berbuat jahat kepada kami, ampuni mereka dan berikan kesadaran, dan jadikan di suara menjadi orang baik, lembut hati ya Allah, dan lembutkan hati kami, dan jauhkan kami dari mendengki kepada orang lain ya Allah. Maka kami mohon, di saat kami mendengki hamba-hambamu, maka kami mohon ya Allah, tambahkanlah kesuksesan hamba tersebut ya Allah, dan hilangkan kedengkian di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, jika ada hambamu yang mendengki kami karena kesuksesan kami mohon ya Allah, hilangkan ya Allah, berikan kepada mereka seperti yang Engkau berikan kepada kami, dan hilangkan kedengkian mereka. Dan kami mohon ya Allah, jadikan semua yang berkumpul ini menjadi ahli istiqomah ya Allah. Dosa-dosanya ampuni ya Allah, jauhkan dari sebab kehinaan ya Allah.
Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami dan mereka, ya Allah. Rumah tangga yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Dengan rizki yang halal, hidup penuh berkah, anak soleh-soleh yang dibanggakan kekasihmu Nabi Muhammad. Harmonis, ya Allah, indah di dunia, muqaddimah keindahan di akhirat nanti, ya Allah. Yang belum nikah, ya Allah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan. Orang-orang mulia yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari benci, dengki, dan dendam di antara kami, ya Allah. Ganti dengan cinta dan kasih sayang, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami. Kami ingin selalu bertemu dan bergabung dalam program kebaikan kemuliaan, ya Allah. Dan kami ingin bertemu di dunia dalam kebaikan. Dan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, siapapun yang pernah tersakiti hatinya oleh lisan kami mohon ganti dengan segala kebaikan, ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami ahli insyaf, ya Allah. Di saat kami mendengar kebenaran, mudahkan kami mengikuti kebenaran tersebut. Jauhkan dari kesombongan yang menolak kebenaran, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, berkailah semua yang ada di perkumpulan ini, Allah. Berkailah keluarga mereka, berkailah jasad mereka, berkailah usaha mereka, berkailah umur mereka, berkailah umur mereka, berkailah pertokohan mereka, berkailah apapun yang kau berikan kepada mereka, ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon, ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu, ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.